Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para Bapak Ibu jemaah salat subuh yang saya hormati Allah Subhanahu wa taala, pertama mari kita senantiasa panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga di pagi ini kita masih diizinkan oleh Allah untuk bisa menunaikan rutinitas ibadah kita, dan sekaligus kita bisa berkumpul di majelis ini untuk melaksanakan rutinitas kajian kita di kajian subuh yang insyaallah di pagi ini nanti akan disampaikan oleh Ustaz Raditya. Bapak Ibu yang kami hormati, awal kesempatan pada pagi ini, mari kajian pada pagi ini kita buka dan kita awali baca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya waktu dan tempat kami aturkan kepada Ustaz Rizky Aditya. Waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala kesempatan, kesehatan serta iman yang masih tertanam di dalam hati kita sekalian, Bapak Firman Allah, sehingga pagi ini kita bisa datang ke masjid untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai orang mukmin, yaitu sholat subuh. Dan bagi laki-laki menjadi sebuah nilai plus ketika bisa berjamaah. Salah satu doa yang kemudian Rasulullah SAW ajarkan setiap buku yang tidak boleh kita lupa adalah doa yang barangkali mungkin beberapa dari kita sudah hafal. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Dan itu doa yang boleh dibalik-balik gitu memang. Karena yang pertama diminta adalah ilmu. Ya, ilmu dulu diminta supaya dengan ilmu itu kemudian kita nanti jadi ngerti mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, sehingga ketika nyari duit, nyari rezeki, rezekinya jadi halal dan barokah. Kalau rezekinya halal dan barokah, maka insya Allah semua kebaikan-kebaikan yang dilakukan dengan rezeki itu jadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah termasuk yang memberi door prize, semoga termasuk ciri rezekinya barokah, menyusul yang lain. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Rasul kita, saudara kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh keturunannya, beserta seluruh sahabatnya, dan semoga syafaat beliau sampai kepada kita umatnya yang insya Allah terus menerus berusaha menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga yaumul kiamat. Amin ya rabbal alamin. Tapi berarti Allah, kita lanjutkan lagi ngaji kita bab kemarin, bab masalah rezeki ya. Dan kita ngaji bab masalah rezeki itu sekali lagi bukan karena tentunya bukan, tapi supaya ngerti jalannya dan kemudian tidak jadi hamba yang kufur nikmat.
Sebab nek sudah tahu jalannya, sudah tahu langkah-langkahnya, maka insya Allah termasuk orang-orang yang tidak gampang bingung. Oke. Karena salah satu ciri penghuni surga itu adalah tidak was-was. Salah satu ciri penghuni surga itu adalah was-was. Sebab tidak mungkin penghuni surga kemudian wengi-wengi buka bujure Pak sono kowe Pak. Tidak ada. Di surga itu komplit. Nah, dan tidak mungkin ada orang bingung di surga. Maka nyicil ayam itu dilatih dari sekarang. Nyicil ayam bahwa besok kita pasti insya Allah ada rezekinya. Selama kita hidup insya Allah masih ada rezekinya. Selama kita kemudian Allah berikan nafas juga seiring dengan itu ada rezeki yang kita akan makan. Maka supaya kita paham, tidak jadi orang yang bingung, belum jadi orang yang was-was sampai akhirnya lupa sama nikmat-nikmatnya Allah. Maka kita perlu ngaji masalah rezeki. Oke. Jadi orang Islam itu jangan bingungan masalah rezeki. Sampai cinta itu Pak Sujiwo Tejo sampai ngomong tidak perlu nginjak Al-Quran, tidak perlu bakal Al-Quran untuk menghina agama, untuk menghina Allah, tidak perlu seperti itu. Cukup panjenengan merasa bahwa besok khawatir dengan rezeki itu saja sudah menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti seolah-olah Allah tidak mengurusi. Maka di kajian kemarin kita sudah belajar poin-poin dasar tentang rezeki. Bahwa rezeki kita pasti dijamin. Sebab apa? Sebab Allah itu majikan, karena Musayyid wana abid. Allah itu majikan dan kita ini budak. Maka namanya budak itu jadi kewajibannya majikan. Dan kita dibebankan beban syariat Pak. Kalau panjenengan itu beban beban syariat. Ken sholat, ken amal soleh, ken umroh, ken haji dan lain sebagainya, yang itu semuanya butuh tenaga, butuh harta. Maka pasti ketika Allah sudah menyuruh kita, tidak mungkin Allah tidak memberikan hal yang memudahkan untuk ibadah. Jangan bikin sholat itu mungkin butuh tenaga supaya bisa berdiri tegak, supaya bisa rukuk dengan baik, sujud dengan baik. Maka pastilah Allah juga akan memberikan makan. Maka kemarin kita belajar bahwa rezeki itu terbagi dalam beberapa kaidah, dalam beberapa pintu. Dan kemarin kita sudah mulai belajar pintu yang pertama, yaitu rezeki yang dijamin. Ini sekedar mengulang-ulang barangkali ada yang tidak ada. Rezeki yang dijamin itu adalah rezeki sing Allah sudah jamin bagi setiap makhluk. Dan uniknya rezeki nomor 1 ini Pak, rezeki yang pertama ini itu tidak pakai syarat, bukan kan syarat. Mau itu orang beriman, mau itu orang kafir, mau itu orang kemudian berilmu, mau tidak berilmu, mau soleh, mau salah, Arab, ingin nyoblos abang, ingin nyoblos biru, tidak ada masalah dengan itu. Arab kemudian beriman kepada Allah, tidak ada problem dengan itu, tidak ada masalah dengan itu. Karena apa? Karena rezeki yang dijamin itu tanpa syarat, tidak pakai syarat. Ya. Dan rezeki yang dijamin itu kata sangat. Termasuk sesuatu yang tidak kita pikirkan itu rezeki yang dijamin. Atau misalnya langit berubah dari siang ke malam, malam ke siang, itu kan belum pikir kali, jadi kan belum pikir. Ini itu termasuk rezeki yang dijamin Allah. Bayangkan kalau seandainya tidak ada perubahan siang dan malam. Pasti tidak ada orang yang bisa istirahat dengan nyenyak karena tidak lupa siang malam. Maka kita ini mau belajar tentang pelajarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengajarkan lewat tanda-tanda alam ini. Insya Allah kita ini termasuk orang-orang yang bukan repot. Siang diciptakan untuk kerja, ya sudah bekerja di siang hari. Malam diciptakan untuk istirahat. Wa sya'alna nahara ma'asya. Kalau siang ya cari maisha, kalau malam istirahat, dan sebagiannya dipakai buat qumil laila illa qalil, bangun sebagian malam untuk sholat malam, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kemudian orang sampai sekarang kok diulang-alik kadang-kadang, bahkan kadang-kadang kerja itu tidak terima, isu awan, bengi, sakit, tidak paham tentang masalah rezeki. Orang sampai kemudian menggunakan waktu
Mereka khawatir tidak dapat angkot, tidak dapat transport. Nah, itu banyak terjadi. Kok balik sudah malam, isya jam 8 jam 9 baru sampai rumah. Tidak pernah ketemu sama anaknya makan wis ciku, bengi mulai wis turu. Ketemu orang-orang gede ini, untuk orang jelek balik-balik cinta tuh ya repot. Karena saking tidak tahunya cara mencari rezeki. Nah, kita belajar dari para sahabat. Rasulullah dan para sahabat itu waktunya itu efektif. Waktunya efektif. Waktu nyari uangnya para sahabat itu start dari duha sampai asar. Dari duha sampai asar. Sisanya dipakai buat taklim, sisanya dipakai buat muamalah dengan para sahabat, ya, berkunjung satu sama lain, ngobrol tentang apa yang manfaat dan seterusnya. Tapi mereka kaya kenapa? Karena ngerti rumusnya, tahu rezekinya, di mana cara ngambil. Nah, ini yang perlu kita pelajari, Pak. Jangan sampai hidup kita nikmatin. Allah tidak menciptakan kita untuk nyari duit dan mati. Allah tidak menciptakan kita untuk nyari duit terus mati. Eman banget, masuk urip hanya untuk nyari duit, kesel tidak boleh duit terus mati. Nah, kalau sudah mau tanya, repot gitu. Ini pertanggungjawabannya repot. Padahal Allah menciptakan jin dan manusia bukan untuk itu. Memang Allah jin dan insan untuk beribadah. Maka salah satu syarat ibadah Allah penuhi yang menjadi kewajibannya Allah SWT. Termasuk salah satunya adalah permasalahan rezeki. Oke. Dan rezeki itu macam-macam, termasuk kemudian kemarin rezeki dijamin wonten 3. 1 harta untuk makan, 2 jodoh, yang ketiga makhluk. 3-tiganya ini termasuk bagian dari rezeki yang dijamin. Harta makan pasti sampai, pasti dapat. Pasti dapat. Tidak mungkin makhluk itu tidak dikasih makan. Tidak mungkin makhluk itu tidak dikasih makan. Semua makhluk pasti dapat. Sampai Allah kemudian memberikan satu peribahasa, satu perumpamaan, ya, yang kemudian Allah itu menggunakan organisme yang paling rendah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahu rizquha. Sampai Allah kemudian menggunakan dabbah-dabbah itu binatang yang bergerak itu repot. Bergeraknya saja repot. Entah dengan alat geraknya yang terbatas atau karena memang susah bergeraknya, maka Allah kemudian menggunakan dabbah. Atau kita dari api ila Allah rizquha. Sampai dabbah saja dikasih makan. Nah, apalagi kita manusia, sehingga alat geraknya lebih baik, tangannya komplit, kakinya komplit, punya pikiran dan seterusnya. Maka harusnya itu menjadi semua keutamaan dan kelebihan bagi kita. Maka tidak ada orang yang kerja, makan itu harus syaratnya kerja tidak ada. Seperti yang tadi saya sampaikan, dari skill level 1 itu rezeki yang dijamin itu buat pakai syarat. Jadi kalau ada orang yang ngomong kerja keliru, sebab nek cuma urusan makan, insya Allah pasti dapat. Pasti dapat. Pasti dapat. Jadi kan pas datang kerja, pas kabur, pasti dapat kok. Kalau memang jalannya rezeki makan itu kan dengan dapat. Akhirnya dari kampung, akan dicabang orang tua sih. Ya. Itu masalah isu kaisar nanti. Itu urusan lain, orang lain. Tapi selama dengan memang masih dikasih rezeki, meskipun nganggur sekali seseorang itu tetap. Oh, itu yang bujang-bujang cilik itu buat kerja gitu. Maka wong dan yang pinggir jalan itu buat kerja, buat sekolah gitu. Sebab kayak urusannya cuma makan, makanya kalimatnya benar nih sini. Harta untuk makan. Tapi nek harta kadang tumbas pajero, harta kadang tumbas sergol, harta kadang tumbas jilbab, gamis, harta kadang beli rumah dan lain-lain, itu butuh ikhtiar. Tapi kalau sekedar untuk makan, jenengan bergerak saja. Kalau memang jatah rezekinya panjenengan itu sampai, ya, pasti dapat. Sampai para ulama di Syam,
niku punya satu doa untuk menunjukkan betapa Allah itu menjamin rezeki buat siapa saja. Doanya kan, Allahumma rzuqna kama tarzuqul qudus. Allahumma rzuqna kama tarzuqul qudus. Ya Allah, berikan aku rezeki sebagaimana Engkau memberikan rezeki kepada burung qudus. Kenapa sampai disebutkan seperti itu? Karena ternyata burung qudus ini Allah jadikan sebagai tanda kekuasaannya Allah tentang permasalahan rezeki. Jadi ceritanya burung qudus ini, kalau dia punya anak bertelur, itu begitu telurnya menetas, itu sama induknya ditinggal. Jadi bayi saya laki terus ibaratnya dari saya ke nopo itu ditinggal. Induknya nanti ngelihat dari kejauhan. Terus pripun caranya bayi burung yang baru netes tadi, yang belum bisa kemana-mana tadi makan, ternyata Allah desain sedemikian rupa dari kulitnya itu, dari kulit yang belum ada bulu-bulunya itu, pori-porinya itu keluar cairan bening yang baunya itu menyengat seperti bangkai. Akhirnya apa? Karena keluar cairan yang bening menyengat seperti bangkai tadi, dari sana makhluk serangga sekitarnya itu mengira di situ ada bangkai. Maka koyok ulet, semut, niku moro diri. Jadi bukan bayi burungnya yang pergi, tapi semut, serangga, ular-ular cilik itu saya mau geremet-geremet. Salah, akhirnya burungnya tadi yang kecil tadi yang belum bisa kemana tadi bisa makan. Saking dahsyatnya bab masalah usaha makan. Maka aku khawatir bab masalah makan. Sampai ada satu kisah, ya, sampai ada satu kisah, apa namanya? Ada seorang sufi itu yang pengen membuktikan bahwa Allah itu kalau ngasih rezeki orang itu pasti sampai. Akhirnya apa? Dia meminta seseorang untuk mengikatkan dirinya ini. Nanti jalur tolong aku di tali, diikat di dalam hutan, di tengah hutan. Diikat di tengah hutan. Begitu diikat di tengah hutan pun dia pengen ngetes, ya, apakah betul nanti kemudian rezeki Allah itu datang buat saya. Ya, sehari lewat, tidak ada orang yang datang. 2 hari, 3 hari, dan seterusnya. Akhirnya sampai hari ketiga dia mulai kelaparan. Dan di saat itu Allah kemudian lewatkan pemburu. Melihat ada yang diikat dengan keadaan lemah, ya, maka si pemburu tadi niku membuka mulut si orang yang diikat tadi terus disuapi, dikasih air minum dan disuapi. Maka begitu dia mengalami kejadian itu, dia semakin yakin bahwa ternyata benar, kalau masalah makan mesti sampai bagaimanapun cara. Maka harta untuk makan itu pasti akan sampai seperti apa saja. Yang kedua, jodoh itu pasti akan sampai kepada kelemahan dengan semuanya. Siapapun pasti dapat jodoh. Oke, orang sadar atau jodoh ini, kiwa teman. Terus menentukan jodoh ini, kalau manusia tidak ada jodoh, maka jodoh ini pasti ada buat kita sekalian. Dan sama seperti rezeki level 1 yang lain yang dijamin, jodoh ini bukan syarat, tidak harus ganteng, tidak harus cantik, tidak harus enom, tapi itu sugih. Nek wis jodoh dadi. Oke, ucap baban itu diukur kali mas-mas ini kira ganteng mas-mas ini. Ucap baban wis rapi, jadi kan rapi dari mana? Jadi kudune nek diukur kan fisik mas, tentu yang ganteng-ganteng ini lebih cepat, lebih duluan. Tapi karena memang rezekinya Allah itu datang sesuai dengan waktunya, tepat waktunya, maka kadang-kadang sing ganteng, sing ayu malah keri, ya, sing biasa-biasa saja malah duluan. Kadang sing enom golek air itu, sing tuwa bola bali rapi ya. Itu gimana? Masya Allah. Maka tidak pakai syarat. Sing rapi
laku ganteng, sing rapi laku ayu, sing rapi laku sugih, sing rapi laku tanpa syarat. Yang ketiga, maut. Maut juga rezekinya Allah buat kula panjenengan. Sebab apa? Karena hanya dengan maut kemudian kita bisa menikmati surga. Kita bisa nikmati amal kula panjenengan kalau sudah ketemu maut. Jika amal puasa, jika amal zakat, jika amal sedekah, jika amal sholawat dan lain-lain itu ketika nanti sudah mati. Saat ini dereng rasa amal li poso wingi wujude kaya apa ndak tahu. Maka maut niku rezeki, sebab dengan maut kita jadi tahu dan ketemu dengan semua pahala-pahala yang selama ini kami kumpulkan dan kenikmatan tertinggi kita kemudian bisa bertemu dengan Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala dan duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ku lewat mati, lewat maut. Maka maut itu rezeki. Ya. Sehingga orang mukmin itu tidak takut sama kematian. Sebab dia tahu kematian itu rezeki. Sampai Khalid bin Walid, salah satu panglima besarnya Islam yang seringkali menaklukkan medan-medan perang dan menaklukkan wilayah-wilayah luar biasanya, ya, sebegitu banyaknya. Itu sampai kalau menaklukkan satu wilayah itu kadang-kadang musuh itu sampai bergetar sebelum pasukan Islam turun ke lapangan. Sebab jargonnya Khalid bin Walid kalau ketemu dengan pasukan kafir, mereka mengatakan, Khalid akan mengatakan begini, baik musuh-musuh Allah, ya, saya punya pasukan yang merindukan kematian seperti kalian menginginkan kehidupan. Bayangkan, punya pasukan yang merindukan kematian seperti kalian menginginkan kehidupan. Nah, itu musuhnya mau tinggalin. Loh, musuh kalau sing rawani sing kalau dimati itu kan luar biasa ya. Maka itulah yang membuat kehebatan kaum muslim ketika itu. Dan orang Islam harusnya memahami bahwa kematian bukan untuk dihindari, ya, tapi jangan boleh mati, kira-kira. Jangan cari mati. Tapi kalau misalnya menghadapi musuh, pantar lari. Sebab apa? Di situ ada kemuliaan, di situ ada medan jihad. Ya, itu orang Islam. Maka maut adalah rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu oleh Allah, nah, segala macam sistem yang Allah ciptakan itu adalah untuk menjamin keberlangsungan kita sebagai makhluk. Jadi tidak usah khawatir. Ijel ayam. Jenengan yang pengen dipunusi akeh di monggo. Niku pun enten jatah rezekinya masing-masing. Ya, jenengan sing pesing nom-nom pengen punya anak sebanyaknya di monggo. Ya, tidak usah khawatir. Sebab setiap anak yang lahir pasti ada rezekinya. Ya. Makanya saya itu tidak khawatir dengan itu. Saya putra nomor 6. Ini jalan mau tuju. Ini jalan mau tuju. Tidak khawatir saya, insya Allah. Masuk kemarin putri saya, kemudian Allah panggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu saya meyakini bahwa memang rezekinya ya sampai di situ. Rezekinya sampai di situ. Maka tidak ada orang yang meninggal kecuali seluruh jatah rezekinya sudah selesai. Harta itu adalah infus. Jadi misalnya ada orang bergerak rumah sakit, terus diinfus meninggal, ya berarti infus itu termasuk jatah rezeki. Ternyata setelah infus yang masuk ke tubuhnya adalah jatah rezeki. Maka tidak mungkin orang itu meninggal kecuali seluruh rezekinya sudah sempurna. Tidak mungkin. Gusti Allah mutlak betul. Tidak ada. Ya. Jadi tidak usah khawatir. Itu yang rezeki yang pertama.
Oke. Yang penting sekarang adalah kalau panjenengan nyicil air bahwa Allah pasti akan merawat kita. Itu rezeki novel level 1. Sekarang kita belajar